Alhamdulillah wa syukurillah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat Isya berjamaah. Kemudian kita lanjutkan bersama-sama untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempelajari ilmu agama, wabil khusus materi fikih yang akan kita bahas pada malam hari ini. Dan insyaallah malam hari ini ingin saya sampaikan tentang masalah sholatul istisqa, sholat minta hujan. Walaupun kita di Serang ini alhamdulillah sejak beberapa hari berturut-turut yang lalu, kemarin alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala turunkan berkah hujan sehingga kembali tumbuhan-tumbuhan yang kekeringan dan juga kita di antaranya yang masih kekurangan air bisa mendapatkan air kembali berkat daripada hujan tersebut. Namun di beberapa wilayah di Indonesia masih ada beberapa yang kekeringan bahkan kekurangan air sehingga mereka harus menunggu bantuan ya untuk mendapatkan air bersih. Untuk itu pada malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang sholatul istisqa, sholat minta hujan. Dan ini memang jarang kita lakukan. Termasuk di Serang di Serang sendiri mungkin kayaknya beberapa kali saja dilaksanakan. Bapak-bapak mungkin ada yang pernah ikut sholat istisqa? Ada pernah Pak? Belum pernah ya? Belum pernah. Berarti alhamdulillah masih kecukupan airnya. Kalau kita dilihat di beberapa wilayah itu banyak yang kekeringan dan juga melakukan sholat istisqa juga. Kalau saya pernah di Serang ini satu kali di alun-alun barat kalau nggak salah waktu itu sekitar 6 tahun 7 tahun yang lalu itu pernah dilaksanakan sholat istisqa karena memang cuaca panas dan banyak wilayah yang kekurangan air. Nah, sholat istisqa sendiri itu apa? Sholatul istisqa lughatan secara bahasa, istisqa itu artinya tolbus suqya, yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan siraman air, supaya diberikan air, diturunkan air oleh Allah Subhanahu wa taala. Talabus suqya au talabus saqyi min Allah taala bimadarin inda hajatil ibad, yaitu minta kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan atau memberikan air dengan diturunkan hujan ketika hamba Allah atau ketika manusia ini merasa butuh dengan air tersebut ala sifatin makhsusah, dan caranya dengan cara-cara tertentu. Nanti diterangkan ya, ada yang menyampaikan cara sholat istisqa itu dengan 3 cara. Ada yang melalui cukup dengan doa, kemudian ada yang juga melalui doa ketika khatib menyampaikan khutbah, dan yang ketiga yang paling tinggi yaitu dengan mengadakan sholat istisqa-nya. Jadi ada yang cukup dengan doa, ada yang juga dilaksanakan dengan sholatnya dan juga dengan khutbahnya juga. Jadi sholat istisqa ini adalah talbus saqyi min Allah, meminta agar Allah Subhanahu wa taala menyiram air bimatorin dengan hujan, dengan diturunkan air hujan inda hajatil ibad ilaihi, ketika manusia ini memang benar-benar butuh air, ala sifatin maksusah dengan cara yang tertentu, ai bi sholatin dengan cara mengerjakan sholat, wa khutbatin kemudian ada khutbahnya juga, wa istighfarin dan menyampaikan istighfar ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hamdin memuji kepada Allah, wa sanain dan juga pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sebabnya kenapa kok sampai ada namanya sholatul istisqa? Jadi hebatnya di dalam agama Islam ini ada beberapa sholat tertentu untuk kebutuhan tertentu. Seperti apabila kita misalkan supaya ingin dimudahkan rezekinya oleh Allah sebelum kita kerja atau di tengah-tengah kerja ketika pagi hari, maka kita sempatkan sholat duha. Kemudian juga ketika kita ingin membutuhkan sesuatu, punya hajat sesuatu, maka ada namanya sholat hajat. Kemudian ketika kita dibingungkan dengan pilihan, entah itu 2 pilihan atau lebih dari 2 pilihan, maka kita sholat istikharah. Ketika kita butuh hujan seperti ini, ketika musim kemarau sehingga air susah untuk didapatkan, maka Islam mengajarkan supaya kita mengerjakan sholat istisqa. Kemudian ketika ada gerhana bulan, kita sholat khusuful qamar, gerhana bulan. Ketika ada gerhana matahari, kita sholat gerhana matahari. Jadi lengkap sekali dalam Islam ini ya. Nah, sholat istisqa ini dikerjakan
karena qillatul amtori, karena jarang hujan. Ya, bahkan dulu ceritanya di dalam cerita dari umat Nabi Nuh itu disampaikan sampai 40 tahun tidak ada turun hujan. Bayangkan kayak seperti apa itu. Hanya saja kan Nabi Nuh ini kan umurnya panjang. Ya, beda dengan umur kita sekarang. Kalau kita umat Nabi Muhammad umurnya paling panjang ya sekitar antara 60 sampai 70 tahun dalam hadis itu. Jadi umur umat Nabi Muhammad itu kira-kira antara 60 sampai 70 tahun. Dan jarang yang lewat dari 70 tahun. Di antara tujuannya adalah supaya dosanya enggak banyak. Karena semakin banyak umur dikhawatirkan banyak dosanya. Itu di antara salah satu hikmah kenapa umurnya pendek. Itu. Jadi karena disebabkan jarang hujan atau bahkan tidak ada hujan sama sekali. Ya, entah itu berbulan-bulan atau bertahun-tahun, maka sehingga tidak ada air, ya, maka dilaksanakan sholat istisqa ini. Qillatul amtari wa syuhul miyahi, sedikitnya air, wa syu'uru bil haja li saqi zar'i wa syurbil hayawan. Dan ketika manusia ini butuh untuk menyiram tanaman-tanaman yang digunakan untuk bahan pokok mereka seperti tanah apa yang ada di sawah pada kering sehingga pada mati tumbuh-tumbuhan, kemudian di kebun juga sama tidak bisa dihasilkan, atau syurbil hayawan, atau untuk memberikan minum ya hewan ternak. Wa yahdutsul jafaf adatan ibtila'un minallah, wa yahdutsul jafafu adatan ibtila'un minallahi taala. Dan biasanya disampaikan di sini terjadi kekeringan itu di antaranya paling sering terjadi itu ibtila, karena ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya Allah menguji kita? Bisa babi ghaflatin nasi an rabbihim, karena manusia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling sering terjadi. Saya kemarin baca berita, ternyata di Indonesia ini hasil survei itu disampaikan orang yang sholat, orang Islam di Indonesia ini itu hanya 38,9% yang mengerjakan sholat 5 waktu. Yang mengerjakan sholat jamaah lebih sedikit lagi. Makanya ada orang yang sholatnya itu cuma 2 kali dalam setahun, sholat Idul Fitri sama Idul Adha. Sementara itu bukan sholat wajib, sholat sunnah. Ada yang sholatnya cuma seminggu sekali, sholat Jumat. Itu pun datangnya telat. Sudah mau sholat, sudah qomat baru datang dia. Ya. Jadi ini hasil bukti, bukan bukan bualan, bukan omongan yang tidak bisa dibuktikan. Kalau kita lihat memang realitanya, ya mungkin bapak-bapak bisa melihatlah bagaimana kondisi masyarakat Muslim kita yang mengerjakan sholat itu. Maka disampaikan dalam berita itu, kalau nggak percaya silakan dicek di internet, itu ada berapa persen jumlah orang Islam Indonesia yang mengerjakan sholat 5 waktu. Di situ disampaikan 38,9%. Kalau bapak nggak percaya silakan adakan bukti survei sendiri. Ya, nanti hasilnya berapa. Nggak usah Indonesia, mungkin untuk lingkup kampung atau komplek atau mungkin kota. Ya, silakan nanti berapa itu jumlahnya hasilnya. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan adanya ujian panas yang berkepanjangan sehingga susah didapatkan air? Di antaranya paling sering adalah bisa babi ghaflatin nas. Karena manusia ini lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh sholat gak mau sholat, disuruh puasa gak mau puasa, disuruh zakat gak mau mengeluarkan zakat, ya. Wa takshal ma'ashi bainahum, atau karena banyaknya kemaksiatan. Banyak yang tidak melakukan ibadah atau banyak orang yang melakukan maksiat. Ya, kemaksiatan di mana-mana. Maka ketika sudah seperti itu, maka Allah akan turunkan ujian. Ya, maka di antara salah satu yang bisa menolak bencana, di antaranya adalah banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis sampaikan, ya, kalau seandainya Allah tidak melihat orang-orang tua yang ahli ibadah, kalau seandainya Allah tidak melihat bayi-bayi yang tidak punya dosa yang masih menyusu kepada ibunya, kalau seandainya Allah tidak melihat anak-anak muda yang rajin ibadah, maka niscaya akan diturunkan bencana kepada satu daerah.
Ya, itu kenapa kita ini masih aman-aman saja? Karena mungkin di situ masih ada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keadaan seperti ini jangan sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya alhamdulillah kita masih sempat untuk datang ke pengajian seperti ini. Walaupun mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali, paling tidak ini menjadi pengingat kita supaya kita ini tidak jauh melencengnya dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita. Fayuhtajul amru litaubah, maka dibutuhkan taubat. Taubat itu artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Taba yatubu taubah. Itu artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal istighfar, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wat tadarru, dan merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza fa'ala al-ibad dzalik, ketika seorang hamba sudah melakukan itu semuanya, tafaddala alaihim khaliquhum wa an'ama alaihim bi'inzalil matar. Maka ketika hamba tadi yang dia merasa butuh kepada Allah, butuh air supaya bisa menyirami tanaman yang ada di sawah, di ladang, untuk memberikan minum binatang ternak, untuk mandi, untuk minum dia sendiri. Kemudian dia merasa butuh kepada Allah, dia istighfar, minta ampun kepada Allah, dia taubat kepada Allah, dia benar-benar melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan. Maka kadang kita pernah lihat ada satu kampung yang melakukan sholat istisqa, kemudian ketika sholat itu belum selesai tiba-tiba turun hujan. Karena memang di situ keseriusan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya nanti disampaikan, ya, orang yang ingin mengadakan sholat istisqa itu di antaranya itu nanti disunahkan juga untuk mengerjakan puasa. Mengerjakan puasa selama 3 hari. Puasa 1 hari, 2 hari, 3 hari. Hari keempatnya kemudian dilaksanakan sholat istisqa. Kemudian orang-orang yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya disuruh untuk minta maaf atau mengembalikan barang yang pernah diambil. Ya, misalnya punya utang gak dibayar-bayar, sementara dia sudah bisa membayar hutang tapi gak segera ditunaikan hutangnya, itu namanya zalim juga. Maka orang-orang seperti ini disuruh minta ampun kepada orang yang pernah dizalimi sebelum dilaksanakan sholat istisqa. Itu disampaikan seperti itu. Termasuk juga nanti, ya, orang-orang soleh diminta untuk keluar rumah untuk bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk anak-anak kecil juga diminta supaya doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di antara doa yang dijabah oleh Allah adalah doanya anak-anak kecil yang tidak punya dosa itu. Maka nanti di sini disampaikan ada tahapan-tahapan sholat istisqa itu. Yang paling rendah di antaranya, ya, kita mengundang anak-anak kecil supaya berdoa kepada Allah dan minta kepada Allah supaya diturunkan hujan. Kemudian nanti setelah itu tahapan yang kedua yaitu meminta kepada khotib-khotib sholat Jumat untuk berdoa kepada Allah khusus minta hujan agar segera diturunkan hujan. Dan yang ketiga nanti adalah dengan dilaksanakan sholat istisqa yang dimulai dengan puasa 3 hari tadi itu. Puasa sunnah, ya, dengan wasilah puasa ini namanya wasilah. Jadi puasa ini namanya wasilah perantara supaya Allah bisa menurunkan hujan kepada orang tersebut atau kepada kampung tersebut. Jadi ada namanya wasilah. Ya, wasilah itu perantara amal soleh yang kita tujukan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan amal soleh itu Allah memberikan apa yang kita harapkan. Itu diantaranya bisa dengan mengerjakan puasa, bisa dengan sedekah. Misalnya kita sedekah nih, kita sedekah ditujukan untuk anak kita supaya menjadi anak soleh solehah, supaya pintar sekolahnya, supaya mendapatkan ilmu yang manfaat. Itu bisa seperti itu, ya. Atau dengan amalan-amalan yang lain seperti pengajian ini misalnya. Kita hadir di sini, kita niatkan mudah-mudahan hadir kita di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita dalam mencari rezeki. Allah memudahkan kita dalam mencukupi kebutuhan kita dalam sehari-hari. Allah memberikan umur yang barokah. Allah menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang soleh solehah. Itu bisa seperti itu. Ini namanya wasilah, ya, menggunakan perantara ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang kita inginkan. Itu namanya wasilah. Termasuk nanti di sini dijelaskan, ya, wasilah
di mana sahabat-sahabat Rasulullah berwasilah kepada orang-orang saleh yang ada pada zaman itu agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan berkat doa-doa orang saleh tersebut. Nanti disampaikan di sini. Ya, jadi ketika kita sudah sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah, kemudian kita merasa benar-benar butuh kepada Allah, maka pada saat itulah insya Allah akan menurunkan hujan dan akan memberikan apa yang kita inginkan. Dan saya kira masing-masing dari kita pernah ya mengalami hal yang sulit. Kemudian kita sungguh-sungguh kita minta kepada Allah dan akhirnya Allah memberikan jalan keluar. Dan salah satu diantaranya adalah dengan istighfar. Ya, termasuk ini kaumnya Nabi Nuh ya disampaikan dalam Al-Quran. Itu dulu ketika zaman Nabi Nuh itu disampaikan sampai 40 tahun tidak turun hujan. Maka oleh Nabi Nuh diminta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian banyak yang tidak mau mengikuti. Itu ucapan seorang nabi. Bagaimana ucapan seorang ustadz ya. Jadi kalau ada penceramah, ada ustadz, ada kiai yang menyampaikan ceramah kemudian tidak didengarkan, tidak diikuti, ya kita nggak perlu kecil hati, karena nabi saja itu banyak yang tidak didengar ucapannya oleh kaumnya. Bahkan banyak yang memusuhinya, apalagi cuma sekedar ustadz kelas-kelas teri seperti saya ini kan begitu. Nah.